Tuhan, selamat malam saya ucapkan bagi kita semua yang ada pada malam hari ini. Pertolongan Tuhan, saya dan saudara kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan daripada Tuhan, dan biarlah senantiasa terus hidup kita memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-14. Amos 5 ayatnya yang ke-14 saya bacakan bagi kita semua. Hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini di dalam Amos 5 ayat 14, di sini dikatakan bahwa kalau kita melihat judul perikopnya, hidup dan mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Dua pilihan ada dalam diri saya dan saudara, memilih antara yang baik dan yang jahat. Ya, kalau kita lebih dekat lagi dengan ayat ini kalau saya lihat dan maksudnya kalau saya sama-sama belajar, ayat ini lebih mendekatkan diri bagaimana kita secara pribadi mendekatkan diri kepada Tuhan atau mengenal Tuhan lebih baik, memilih yang baik dalam kehidupan kita dan meninggalkan yang jahat. Secara pribadi bahwa selama hidup kita, apakah pilihan ini sudah kita jalani dengan baik, memilih yang baik atau yang jahat. Dua pilihan yang selama kita hidup pun kita jalani. Ada dua pilihan yang betul-betul kita jalani bersama, atau mungkin bukan pilihan yang baik atau yang jahat, pilihan dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga ataupun sebagainya. Pilihan ini selalu ada, pilihan yang membuat kita bimbang kemana kita harus memilih yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri, memilih untuk apa yang akan kita jalani. Karena kalau kita memilih, sudah tentu itu pasti yang akan kita jalani. Betul Bapak Ibu? Betul kawan pria? Ya, kalau kita memilih A, secara pasti kita akan menjalani apa yang akan terjadi di A. Begitupun juga di B dan seterusnya. Jadi hidup kita saat ini pun ditekankan untuk memilih yang baik atau memilih yang jahat dalam kehidupan kita. Ya. Atau banyak orang di luar sana mempunyai hobi secara masing-masing. Mungkin ada orang yang hobinya itu sesuatu yang ekstrim, atau ada orang yang hobinya yang biasa-biasa saja, lembut, dan itu memang memudahkan bagi dia untuk mendapatkan. Ya kan? Ini pilihan yang masing-masing berhak untuk menjalani. Pilihan saya dan saudara itu ada masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi pilihan saudara, dan begitupun dengan saya. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita memilih yang baik dan tidak memilih yang jahat, maka kita percaya bahwa apa yang telah kita pilih yang baik, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, maka pada malam hari ini judul kebenaran firman Tuhan saya adalah menentukan pilihan. Menentukan pilihan saat ini dan sampai ke depannya. Ya kan? Kalau kita biasa memilih, kalau laki-laki kalau saya secara pribadi saya memilih seperti begini. Saya memilih sesuatu ini baik di depan saya. Tetapi saya tidak mengerti apakah ceritanya nanti di tengah akan berubah, apakah di ceritanya nanti di belakang akan berubah juga. Ya, di awal bagus, begitu jalan ceritanya berubah di tengah jalan. Setelah itu di belakang pun harusnya kita mengharapkan endingnya itu kita tersenyum, bahagia. Tetapi ternyata di belakang endingnya itu kita tersakiti. Itu pilihan saya dan pilihan saudara. Ya kan? Karena ada biasa lagu yang mengatakan dunia ini seperti panggung sandiwara, ceritanya mudah-mudah berubah. Ya, pilihan saya hari ini, saya mantapkan pilihan saya hari ini itu seperti begini. Ya kan? Hari ini, besok cerita itu akan berbeda. Ya kan? Cerita hari ini dan besok itu akan berbeda.
Nah, maka pada malam hari ini ya, pilihan itu memang pilihan yang betul-betul harus kita pilih dengan baik. Apakah pilihan yang kita pilih itu sudah baik atau tidak? Nah, maka pada malam hari ini agar pilihan itu tidak salah dan membuat kita stres, seperti kemarin yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gembala, menghadapi stres itu seperti apa sudah disampaikan, sehingga pilihan kita ini tidak salah, pilihan kita ini lurus sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita sama-sama belajar. Saya belajar, kaum pria yang ada malam hari ini pun juga kita belajar. Bagaimana sih pilihan kita itu tidak salah di hadapan Tuhan, atau pilihan untuk hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu itu tidak salah di hadapan Tuhan. Sehingga ya kita melihat cerita-cerita ini akan baik. Cerita ini kalau dibilang akan menjadi cerita turun-temurun nostalgia bagi anak-anak, ya, yang akan menjadi penerus di dalam ya, rumah tangga kita mungkin, pelayanan kita mungkin, pekerjaan kita di kantor atau di lingkungan kita masing-masing. Nah, yang pertama, kalau kita sama-sama belajar yaitu tentang bagaimana menentukan pilihan yang baik, itu yang pertama berdoa. Saya mau kita membuka dulu di dalam Yakobus 4 ayat 2. Saya bacakan Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, berdoa ini sesuatu yang penting bagi kita, bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Berdoa ini bukan hal yang biasa bagi saya dan kaum pria pada malam hari ini, ya kan? Di sini dikatakan bahwa tidak mendapatkan apa-apa karena kenapa? Dia tidak berdoa kepada Tuhan. Dia mau sesuatu yang baik dalam dirinya. Saya mau hidupku tidak mau susah, hidupku selalu baik, hidupku selalu dipenuhi dengan keceriaan. Itu mau manusia, ya. Kita manusia maunya yang baik-baik saja. Atau saya nggak mau, saya tidak mau di bawah, saya harus di atas terus. Itu keinginan manusia, keinginan yang secara daging itu begitu besar. Tetapi apa yang kita dapatkan kalau kita tidak berdoa? Ya kan? Kita iri hati. Orang berhasil karena dia dekat kepada Tuhan. Orang berhasil karena ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya kan? Jangan mengharapkan sesuatu itu seperti orang bilang semudah itu membalikan telapak tangan. Memang membalikan telapak tangan itu mudah sekali. Tetapi bagaimana mengerjakan itu dalam pribadi kita masing-masing itu sangat susah. Iya kan? Berdoa itu sesuatu yang penting. Karena kenapa? Di Yakobus 4 ayat yang kedua dikatakan ya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan tempat kita meminta. Iya kan? Engkau perlu apa-apa? Ya, kita boleh bercerita dengan teman atau orang yang kita percaya. Itu hanya sebatas cerita. Tak ada solusi yang terbaik. Tetapi kepada Tuhan, ketika kita meminta, kita berharap, ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Banyak kesaksian bahwa Tuhan menolong dengan luar biasa. Sesuatu yang di luar pikiran, mujizat Tuhan selalu terjadi. Karena kenapa? Ada hubungan yang terbaik dengan Tuhan melalui setiap doa. Ada persekutuan yang terjadi melalui setiap kehidupannya, melalui setiap doa. Sehingga kenapa? Ketika menentukan pilihan, jangan gegabah. Ya, memang kalau sudah diperhadapkan dengan masa-masa yang waktu ini harusnya kita memilih, itu pasti jantung berdetak-detak, pikiran kacau sana sini, ya, akhirnya blur, hancur. Tidak tenang, perasaan tidak tenang, kacau, stres. Akhirnya apa yang sebenarnya bisa kita putuskan dengan baik, dengan bijak, ya langsung saja kita pilih seperti itu. Ada waktu bagi kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Ada waktu di mana ya setiap apa yang kita mau, ya kaum pria, sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Jangan terburu-buru. Memang apalagi kalau di pekerjaan disuruh langsung, apalagi kalau saat ini ya, hari ini langsung, Pak, ini ada ini Pak, ada 2 bagian yang harus kita pilih, ya kan? Tetap tenang,
fokus kepada Tuhan. Berdoa dalam hati, Tuhan yang mana yang saya butuhkan. Karena kenapa? Ketika tanpa doa, sesuatu yang kita kerjakan itu di luar daripada Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, maka Tuhan yang akan bekerja bagi kita. Tetapi di luar Tuhan atau di kekuatan kita, kalau kita memilih sendiri, saya memilih ini karena saya tahu saya akan bisa kerjakan. Saudara tahu kita akan mengerjakan itu, tetapi dengan kita capek, ya, kita lesu, maksudnya ya, kita mengeluarkan semua kemampuan kita, karena itu pilihan kita, karena kekuatan kita sendiri yang bekerja, tidak ada orang lain yang membantu. Kalau kita lihat lidi, kalau saat itu mudah dipatahkan, tapi kalau sudah banyak, biar mau dibengkokkan seperti apa, itu tidak akan mudah dipatahkan. Makanya selalu utamakan untuk berdoa kalau kita boleh. Memang disuruh memilih cepat itu, ya, memang sesuatu yang bingung juga. Tetapi kalau kita pada saat disuruh memilih, selalu ingatkan dalam dirimu untuk bagaimana kita tetap berdoa kepada Tuhan. Selalu ditekankan dari Bapak Wakil Gembala sebelum keluar rumah selalu berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan yang pimpin, minta Tuhan yang tolong. Karena kenapa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sepanjang hari kemanapun kita keliling, pulang kembali di rumah, kita akan tetap sehat. Kita akan tetap pulang dengan keluar dengan keadaan sehat, pulang pun dengan keadaan sehat pun seperti itu. Tak ada satupun yang dikatakan leceh. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dengan berdoa, ya percaya bahwa hari-hari kita mungkin akan diselimuti dengan yang namanya kekecewaan. Menentukan pilihan pun seperti demikian. Selalu utamakan untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Ingat, kita tidak sendiri, kita masih punya Tuhan yang akan menolong. Ya. Bagian yang kedua, saya cepat saja. Yang kedua, bagaimana menentukan pilihan yang terbaik. Yang kedua, menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Ya kan? Ketika kita sudah berdoa, ya, kita taat kepada Tuhan. Ya. Kalau kita sudah berdoa, jangan berharap, jangan menganggap juga ketika kita sudah berdoa ini, ya, saya sudah sepenuhnya doaku ini sampai kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab. Tetap kita taat kepada Tuhan. Ya, tetap ada di koridor daripada Tuhan. Tetap ada di jalan ini yang baik. Taat itu kalau kita melihat Abraham mempersembahkan Ishak pada saat itu anaknya. Tuhan mau menguji kesetiaan dari Abraham. Apakah Abraham mau mempersembahkan Ishak sebagai anak? Ya, anak yang dia begitu kasihi, begitu lama dia diimpikan seorang anak. Ya kan? Tuhan mau melihat apakah kita mau jadi orang yang taat pribadi kepada Tuhan. Apakah ya ketaatan kita mungkin selama ini sudah baik di hadapan Tuhan. Ya kan? Sehingga kalau kita melihat bahwa ketika kita sudah menjadi pribadi yang taat, apapun yang menjadi ujian dalam kehidupan kita, kita percaya kita bisa lewati. Saya dan saudara bisa melewati. Mau itu ujian berat, selalu ada kesenyuman yang terjadi. Selalu ada senyum yang terjadi. Karena kenapa? Kita percaya. Saya bilang tadi bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Banyak sekali kesaksian yang kalau kita lihat, ya, kesaksian di gereja, baik media, Facebook, mungkin ada kesaksian rohani, YouTube. Ya, pertolongan Tuhan, mungkin hari ini kita belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan, tetapi percaya bahwa jangan pernah ragu itu kuasa daripada Tuhan. Kuasa Tuhan, kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan. Secara pribadi kita manusia, saya sudah bisa ini, apa yang harus saya pilih? Ya, goyang sana, goyang sini. Tuhan, apa yang harus saya pilih? Kalau orang gelisah biasanya ya ribut ya kayak begini. Ya kan? Menggoyang-goyangkan badan, atau biasa orang kalau biasa katanya menenangkan dirinya. Tetapi kalau semakin takut, semakin gugup, akan semakin getar. Ya kan? Belajar pribadi yang taat kepada Tuhan. Abraham pun demikian. Kalau mempersembahkan anak anak sulung yang satu-satunya, sakit sekali. Ini cobaan. Menentukan pilihan pun seperti begitu. Jangan sampai pilihan kaum pria pada malam hari ini pilihan
menganggap bahwa pilihan ini baik, tetapi nyatanya bahwa kaum pria ini bekerja secara sendiri, bukan bekerja dalam Tuhan. Bekerja karena ya kemampuan. Banyak orang bekerja kayak begitu, kemampuan saya. Ya kan? Ingat kaum pria, masa kita ada waktunya. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, ya kan, orang tua. Setelah itu turun pada fase di mana umur yang semakin lanjut dan tidak bisa berbuat apa. Itu kekuatan manusia, ada batasnya semua. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi kehidupan kita. Bagi kita yang mengandalkan Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa ya, ketika kita taat, maka ya, kita mempercayakan segala sesuatu apa yang kita sementara ini pergumulkan atau sementara saat ini kita pilih, itu kita mempercayakan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita disuruh memilih salah satu pilihan yang ada di depan, kita tidak menjadi ragu dan khawatir kepada Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada untuk memimpin kita. Tuhan ada untuk menolong setiap kehidupan saya dan kaum pria yang ada pada malam hari ini. Ya. Terus yang ketiga mengizinkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Ya, pilihan kita hanya ada dua, seperti tadi yang saya bilang, memilih yang kanan atau yang kiri, atau memilih A atau B, itu pilihan yang ada di depan kita. Tetapi bagaimana pilihan itu kita bisa pilih dengan baik, dengan bijak, biarkan Tuhan pun juga itu bekerja, beracara dalam kehidupan kita. Ya kan? Jangan ragukan kuasa Tuhan. Ya, seperti yang memang yang saya bilang bahwa memilih ini bukan sesuatu yang gampang ya. Memilih ini sesuatu yang rumit bagi kita. Apalagi kalau kita menganggap bahwa pilihan dua-dua ini yang ada di depan, kita melihat bahwa secara kasat mata baik menurut kita. Dua-dua ini baik menurut kita. Tetapi salah satunya pasti ada yang terbaik. Ya kan? Ketika kita sudah memilih, maka itu yang akan kita kerjakan. Pilihan itu tidak bisa lagi dirubah. Maka kalau ada orang bilang, kalau ada waktu yang bisa diputar kembali, maka kita akan memilih di mana waktu itu akan kita bisa rubah. Mundur kembali. Jadi saya mau merubah diriku di posisi ini, supaya saya tahu kalau saya sudah jalani ini, saya lihat oh di depan ini harus saya, kalau mungkin berlubang saya harus ratakan, jadi saya tidak lewat di situ lagi. Ya kan? Kalau ada waktu yang bisa diputar, maka masing-masing kita akan memilih waktu di mana kita akan memulai atau mengulang kembali kehidupan kita. Ya, sehingga jalan yang saat ini kita sudah jalani, kalau disuruh putar kembali, ya kita bisa memilih jalan lain. Karena ternyata pilihan ini salah. Ya kan? Seperti begitu. Makanya kalau orang bilang, coba ada waktu bisa diputar, atau hari ini bisa kan diputar jam 7 kembali. Tidak bisa Bapak, kaum pria dua ini. Ya, makanya pagi waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Pagi datang, duduk, berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan dulu kita buka handphone. Ya, memang pekerjaan, kalau orang bilang bangun pagi itu bangun lebih awal, rezekinya juga lebih awal. Kalau lah bangun terlambat, rezekinya dipatok ayam habis. Tidak ada bagian bagi kita yang terlambat bangun. Tetapi kita percaya, kalau kita bangun pagi dengan mengucap syukur, datang kepada Tuhan melalui doa kita, pagi ini kita datang, terima kasih Tuhan. Kehidupan di pagi hari ini boleh kembali kami rasakan. Pertolongan Tuhan luar biasa, ya kan? Sepanjang malam ketika kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Tuhan menolong, menjaga. Makanya dikatakan di sini bagian yang ketiga, mengizinkan untuk Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengerjakan ini dalam kehidupan kita. Ya kan? Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pilihan kaum pria pada malam hari ini. Libatkan Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kaum pria pada malam hari ini. Ya kan? Karena pilihan Tuhan itu pilihan yang terbaik bagi saya dan saudara. Pilihan Tuhan tidak pernah gagal. Hanya terkadang pilihan
Tuhan, ketika Tuhan sudah memilihkan yang terbaik bagi saya dan saudara, kita manusia yang membelokkan itu. Karena kenapa? Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan maunya setiap anak-anaknya itu berhasil. Tuhan mau setiap anak-anaknya itu diberkati. Tuhan mau setiap anak-anaknya itu melihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi ya, kita yang sebagai manusia, keinginan daging kita lebih besar. Kita maunya instan, ya kan? Tuhan mau ini proses yang harus berjalan. Biar proses ini, ketika kau sudah jalani, kau akan semakin mantap. Mental itu terbangun karena ada proses yang terjadi. Ya kan? Kalau mau instan, percaya saja kaum pria pada malam hari ini, kau akan khawatir dengan apa yang menjadi pilihan. Karena kenapa? Ketika kita mau instan, ya kita tidak mendapatkan apa-apa dengan dari pengalaman yang akan kita jalani. Karena ini kita tidak melewati proses Tuhan, pilihan Tuhan. Ya kan? Kita sering Tuhan maunya lurus ya. Nanti di persimpangan stop, berhenti, berdoa. Tuhan mau lurus, Tuhan mau kasih belok kanan, kita harus ikut. Tuhan ada di depan kita. Ya, sehingga pilihan-pilihan kita tidak menjadi pilihan-pilihan yang salah, atau pilihan kita telah memilih pilihan yang baik, kita meninggalkan pilihan yang jahat. Saya mau kita membuka dulu di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kalau kita melihat bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang minta atau bermohon kepada dirinya. Ya. Tuhan maunya kita semua yang ada ini dekat kepada Tuhan. Ya kan? Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita remakan dalam kehidupan kita. Itu semakin menguatkan kehidupan kita. Bahwasanya kenapa orang di luar sana begitu banyak merasakan mujizat Tuhan dalam terjadi dalam kehidupan? Kenapa? Ada hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Mereka berdoa, mereka ada hubungan karena mereka berdoa. Mereka mau belajar taat, sekalipun itu dalam kondisi yang susah, sekalipun dalam kondisi yang memang terjepit bagi mereka. Tetapi ketika mereka mengizinkan Tuhan yang bekerja, kita melihat bahwa luar biasa. Saya tuh maunya Tuhan juga tuh seperti begitu dalam kehidupan kita, kan? Sehingga tidak ada lagi persunggutan yang keluar dari mulut kita, karena kita percaya bahwa setiap pilihan yang telah kita pilih baik, pilihan yang baik, maka kita percaya bahwa kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, tidak mengandalkan kekuatan kita. Di luar Tuhan kita bekerja dengan kekuatan kita, tetapi di dalam Tuhan kita menikmati janji dan berkat Tuhan. Ya kan? Di luar Tuhan, banyak orang di luar Tuhan bekerja karena kemampuannya. Semua ada batasnya, semua ada waktunya. Ya, semua ada waktunya dan semua ada batasnya. Tetapi biarlah pilihan kita pada malam hari ini adalah pilihan yang terbaik, dengan mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan, belajar taat dan mengizinkan Tuhan ini yang berproses. Jangan kita yang memproses Tuhan, atau jangan sampai kita yang Tuhan saya mau pilih ini, jadi Tuhan harus ikuti pilihan. Enggak. Biarkan Tuhan yang memilih itu dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menjalani itu ya, kita enak jalannya, ringan, tanpa ada beban, tanpa ada stres, tanpa ada yang apa ya. Kalau kita jalan biasa, orang biasa uji-uji kekuatan, angkat-angkat beban, itu yang seperti begitu. Ya kan? Tidak ada beban yang kita pikul kalau kita memilih yang terbaik daripada Tuhan, mengizinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan terus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan.